Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bisa melanjutkan pembahasan kisi-kisi ujian madrasah tahun 2022 khususnya untuk mapel bahasa Arab. Yang hari ini insya Allah kita akan membahas kisi-kisi untuk kelas 8. Persentase dari soal bahasa Arab yang 50, sebenarnya kelas 8 itu yaitu 30%. Harusnya 15 soal, tetapi karena pelajaran kelas 8 tidak semuanya selesai, maka ada beberapa poin yang tidak dimasukkan, sehingga soal dari kelas 8 pun jumlahnya hanya ada 12. Kemudian soal dari kelas 7 itu ditambahi yang tadinya harusnya hanya 10 menjadi 12 juga, karena pelajaran di kelas 7 itu mungkin lebih banyak pembelajarannya. Kemudian sisanya dari kelas 9 yang harusnya tadinya hanya 25 soal menjadi berapa soal berarti ya? 12 ya 25, jadi 26, nambah 1 untuk kelas 9-nya. Baik, kita mulai untuk pembahasan kisi-kisi kelas 8 bahasa Arab. Bismillah, kita mulai dari kisi-kisi untuk kelas 8 bagian pertama. Kemarin untuk kisi-kisi kelas 7 itu sampai bagian ke-6. Sekarang kita lanjut kisi-kisi kelas 8 dimulai dari bagian ke-7 ya. Menganalisis gagasan dari teks naratif sederhana yang berkaitan dengan tema as-sa'ah. As-sa'ah artinya jam, berarti materi di bagian kelas 8 awal itu tentang jam. Kemudian struktur kalimatnya tentang adat tertibi. Ya. Pembelajaran tentang jam itu sudah kita dasari awalnya dari mengetahui tentang hitungan. Ya, dari kelas 7 kita mempelajari tentang angka ya, atau hitungan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ya. Jadi untuk memahami materi tentang jam itu kita wajib hafal dulu angka-angka yang berkaitan dengan jam. Ya, karena di dalam jam dalam bahasa Arab itu hanya disebutkan 12 jam saja, maka kita wajib hafal angka 1 sampai angka 12. Ya. Kita ulangi lagi untuk angka 1, yaitu wahidun 1, kemudian isnani 2, salah satu 3, arbaatun 4, khamsatun 5, sittatun 6, sab'atun 7, thamaniyatun 8, tis'atun 9, asyaratun 10, ahada asyara 11, dan ithna asyara 12. Ya. Perbedaan antara angka dan jam ya. Kalau jam ini mengikuti wazan fa'ilatun ya. Jam ikut wazan fa'ilatun. Kalau dikasih alif lam menjadi al-fa'ilatu gitu ya. Fa'ilatun wazannya. Berarti kalau dikasih alif lam menjadi al-fa'ilatu. Perhatikan
perbedaan dari angka dengan jam. Ya. Kalau angka 1 itu wahidun. Kita ubah menjadi mengikuti wazan fa'ilatun menjadi wahidatun, dikasih alif lam menjadi al-wahidatu. Ya. Ini jam 1. Wahidun 1. Kalau jam wahidatun. Kemudian isnani 2. Kita ubah menjadi ikut wazan fa'ilatun menjadi saniyatun, ya. Fa'ilatun isnan menjadi saniyatun, diawali alif lam menjadi as-saniyatu, ya. Salah satu menjadi as-salisatu. Arba'atun menjadi ar-rabi'atu, ya. Ikut semuanya wazan al-fa'ilatu. Arba'atun ar-rabi'atu. Khamsatun al-khamisatu. Ya. Yang berbeda ada di angka 6. Kalau angka 6 pakainya sittatun, tetapi kalau jam pakainya as-sadisatu, ya. Perbedaan angka dan jam itu yang berbeda sama sekali adalah angka 6 dan jam 6. Angka 6 pakainya sittatun, sementara jam 6 pakainya as-sadisatu, dari sadisun. Kemudian 7, 8, 9, 10, 11, 12 itu mirip, hanya ada angka 6. Sab'atun as-sabi'atu. Samaniyatun as-saminatu. Tis'atun at-tasi'atu. Asyaratun al-ashiratu. Semuanya ikut wazan al-fa'ilatu. Al-wahidatu, as-saniyatu, as-salisatu, ar-rabi'atu, al-khamisatu, as-sadisatu, as-sabi'atu, as-saminatu, at-tasi'atu, al-ashiratu. Kemudian ahad asyara menjadi al-hadiyata. Al-fa'ilatu al-hadiyata. Ya, al-hadiyata. Al-ahad asyara menjadi al-hadiyata asyrata. Jam 11. Al-hadiyata asyrata 12. Isna asyara menjadi as-saniyata asyrata. As-saniyata asyrata. Itu ya. Jadi perbedaan antara jam dan angka. Kalau jam itu mengikuti wazan al-fa'ilatu. Kemudian perbedaannya ada di angka 6. Kalau angka sittatun, kalau jam pakainya as-sadisatu. Kemudian untuk menyatakan kurang atau lebih, ya, dalam memakai jam itu kalau lebih pakainya wawu lebih. Kemudian kalau kurang pakainya illa, ya, wawu lebih, ya, illa kurang, wawu lebih, illa kurang, ya. Kalau jamnya lebih pakainya wawu, illa kurang. Untuk kita ketahui jam dikatakan lebih itu ketika lebihnya itu lebih 1 menit sampai lebih 30 menit, ya. Kalau lebihnya itu lebih dari 30 menit atau lebih 31 menit, itu membacanya memakai kurang, ya, kurang 29 menit, kurang 20 menit, sampai kurang 1 menit. Kemudian istilah-istilah yang dipakai dalam penyebutan jam, yang pertama yaitu dari dakikun, ya, maaf tulisannya salah, dakikun,
menit. Kemudian kalau lebihnya atau kurangnya 1/4 pakainya ar-rubu'. Ini 1/4 istilahnya. Kemudian 1/3 as-sulus. As-sulus. As-sulusu. Ya, dakikun menit, ar-rubu'u 1/4 berarti 20 menit. Kalau 1/4 itu 15 menit ya, 1/4 jam 15 menit. 1/4 maksudnya. Kemudian as-sulus 1/3 yaitu 20 menit. Dan yang ya setengah jam, an-nisfu. An-nisfu. Short an-nisfu, setengah. Ya, berarti kalau misalkan jam 1 lebih 1/4 berarti al-wahidatu wa ar-rubu'u. Jam 1 lebih 1/4. Jam 2 lebih 1/3 misalnya. Jam 2 lebih 20 menit. As-saniyatu wa as-sulusu. Jam 2 lebih 1/3. Kemudian kalau jam 2:30 berarti jam 2 lebih setengah. As-saniyatu wa an-nisfu. As-saniyatu wa an-nisfu. Jam 2 lebih setengah, berarti 2:30, seperti itu. Contoh kalau kurang, jam 1 kurang 1/4 berarti al-wahidatu illa rubu'i. Jam 1 kurang 1/4. Jam 1 kurang 1/3. Al-wahidatu illa sulus. Jam 1 kurang 1/4. Kalau jam 1 kurang setengah itu tidak ada. Ya. Kita lihat contohnya. Ya. Dari bagian pertama ini ada jam 1 tepat, berarti kita membacanya adalah as-sa'atul wahidatu. As-sa'atul wahidatu, jam 1. Oh ya. Kalau tepat istilahnya adalah tamaman, tepat. Ya. Jam 1 boleh juga dikasih keterangan kalau memang jam 1-nya itu tepat, dikasih tamaman di belakang. As-sa'atul wahidatu tamaman, jam 1 tepat kayak gitu. Kemudian jam yang kedua ini menunjukkan jam 1 lebih 30 menit, berarti as-sa'atul wahidatu ya, lebih pakainya wawu, berarti wa. Kemudian setengah atau 30 menit tadi an-nisfu. Ya, jam 1 lebih setengah. Kalau dibaca dalam bahasa Indonesia ini jam 1:30 gitu ya. Jam 1 lebih setengah, jam 1 lebih 30 menit, atau bisa dibaca jam 1:30. Kemudian contoh yang ketiga, ini ada jam 1 lebih 20 menit. 20 menit itu bahasa lainnya adalah 1/3, berarti
as-sa'atul wahidatu. As-sa'atul wahidatu ini sudah tulis. Wa ya, sepertiga berarti tadi apa ya? As-sulus ya. Was-sulus. Ya, jam 1 lebih sepertiga. As-sa'atul wahidatu was-sulusu. Ya. Kemudian contoh yang keempat, ini jam 1 lebih seperempat berarti as-sa'atul wahidatu wa seperempat ar-rubu'. Ya, satu wahidatu war-rubu'. Jam 1 lebih seperempat. Seperti itu ya. Begitu juga kalau kurang, misalkan di sini jamnya kurang seperempat berarti tinggal wawunya diganti illa sulus. Kalau kurang sepertiga illa sulus. Kalau kurangnya seperempat illa rub. Kurang 5 menit illa khamsa. Ya, kemudian menitnya disebutkan. Ya, baik, kita langsung ke contoh soalnya. Fi ayyi sa'ati tadhabu ila madrasati? Pada jam berapa kamu pergi ke sekolah? Di sini sudah ada jamnya. Kita tinggal menerjemahkan. Di sini adalah jam 6 lebih 30 menit. Berarti jam 6-nya dulu. Kemudian lebih ya 30 ya. Kita ingat 30-nya karena di sini semuanya jam 6 lebih 30 menit berarti asa di satu wan ya, asa di satu wan nisfu, jam 6 lebih setengah, jam 6 lebih 30 menit atau jam setengah 7. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Baik, itu tadi pembahasan kisi-kisi dan contoh soal yang berkaitan dengan asa ya, yang berkaitan dengan jam. Kemudian untuk al-adad at-tartibi, hitungan bertingkat, karena ini materinya agak sedikit rumit dan ketika kelas 8 dulu belum pernah dibahas. Kita sepakati untuk al-adad at-tartibi ditiadakan soalnya. Baik, dan kita akan lanjut untuk kisi-kisi poin berikutnya. Tapi kita lanjut untuk kisi-kisi yang poin ke-8, yaitu tentang yaumiyatuna, keseharian kami atau keseharian kita, dan al-jumlah al-ismiyah. Untuk poin 8 ini, karena untuk soal kelas 8 itu memang dikurangi tidak sampai 30%, maka ada beberapa kisi-kisi yang tidak dipakai. Yang bagian ini yaumiyatuna itu dihilangkan teks naratifnya, langsung ke materi tentang al-jumlah al-ismiyah, jumlah ismiyah. Kita ketahui jumlah ismiyah itu terdiri atas mubtada dan khobar ya. Pembahasan tentang jumlah ismiyah akan kita gabung dengan pembahasan jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah yang terdiri atas fi'il dan fa'il ya. Kalau jumlah ismiyah itu di dalamnya ada mubtada dan khobar, sedangkan jumlah fi'liyah di dalamnya ada fi'il, fa'il. Ketika membutuhkan objek maka ditambah dengan maf'ul ya. Kita mulai untuk pembahasan jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah, dikatakan jumlah ismiyah itu ketika isim yang berada di
kata atau kalimat yang pertamanya berupa kalimat isim, ya, isim. At-thalibu isim, Ahmad adalah isim. La'bul kuruh, main, ya, la'bun ini adalah masdar isimnya. Al-ustazatu isim, ana isim. Isimnya itu bisa berupa isim apapun, ya. Ada isim yang ada di awal alif lam, ini tanda isim, ya, atau nama orang, atau masdar, atau kata ganti orang atau isim domir, gitu, ya. Jadi isimnya itu bisa bermacam-macam. Pokoknya yang di awalnya isim itu pasti jumlah ismiyah. Kebalikan dari jumlah ismiyah yaitu jumlah fi'liyah. Kalau jumlah fi'liyah di depannya pasti kalimah fi'il, baik itu fi'il madhi, fi'il mudhari, ya gitu, ya. Fi'il madhi ataupun fi'il mudhari. Contohnya di sini yartadi, ini adalah fi'il mudhari. Yartadi ada di awal kalimat, maka ini disebut jumlah fi'liyah. Ya'malu fi'il mudhari, maka disebut jumlah fi'liyah. Yantahi fi'il mudhari disebut dengan jumlah fi'liyah, ya. Disebutkan bahwa jumlah ismiyah itu tadi terdiri atas mubtada dan khobar, ya. Mubtadanya yang ada di awal. Mubtada itu adalah isim yang ingin dijelaskan atau isim yang perlu dijelaskan, isim yang membutuhkan penjelasan. Misalkan di sini at-thalibu artinya kan siswa. Maksudnya siswa gimana? Maksudnya siswa siapa? Maksudnya siswa bagaimana, kayak gitu. Kemudian datanglah khobar di sini yang sebagai penjelasan dari kata at-thalibu, ya, bahwa siswa itu yartadi memakai, ya, siswa itu memakai. Mubtada khobar, siswa itu memakai. Kemudian contoh yang kedua, Ahmad ya'malu. Ahmad sebagai mubtada, ya'malu sebagai kabar atau khobar dari Ahmad, bahwa Ahmad ya'malu mengerjakan, ya, Ahmad mengerjakan, maka khobarnya adalah ya'mal. Kemudian la'bul kuroti, ya, main bola, ya. Yantahi permainan bola, yantahi, ya, selesai, khobar, bahwa sepak bola itu selesai pada jam 5, maka khobarnya yantahi. Kemudian al-ustazatu, ustazah itu, gitu, bahwa ustazah itu tu'allimu mengajar, khobar, ya. Kemudian ana utoli'u, saya, mutola'ah itu berarti mengulangi, bahwa saya, ya, mubtada yang ini mutola'ah mengulangi pelajaran malam hari, ya. Mubtada khobar jumlah ismiyah. Kemudian jumlah ismiyah yang mubtadanya berupa yang khobarnya berupa kata kerja, berupa fi'il, ya,
yang mubtadanya berupa fi'il itu bisa ditukar posisinya sehingga menjadi jumlah fi'liyah. At-thalibu yartadi menjadi yartadi at-thalibu. Ya. Mubtada khobar yang tadinya at-thalibu yartadi menjadi yartadi at-thalibu, maka setelah bertukar posisi kedudukannya dalam kalimat berganti menjadi, ya, yang yartadi tadinya khobar karena ada di awal, di sini menjadi fi'il kata kerjanya. Kemudian mubtadanya at-thalibu menjadi fa'ilnya, pelaku. Fa'il itu pelaku, orangnya, ya. Fi'il plus fa'il. Fi'il plus fa'il. Ya. Jadi kalau fi'il ada di awal kata disebut fi'il, tetapi kalau fi'il berada setelah mubtada maka dia bisa disebut dengan khobar. Tetapi khobar itu tidak semuanya berbentuk kata kerja, ya. Tidak semua khobar berbentuk kata kerja. Misalkan contohnya huwa dia seorang petani. Dia huwa fallahun. Mubtadanya adalah huwa, kemudian khobarnya adalah fallahun. Khobarnya fallahun karena fallahun bukan kata kerja, bukan fi'il, maka tidak bisa ditukar tempatnya menjadi fi'il dan fa'il, ya. Yang bisa ditukar menjadi fi'il fa'il adalah ketika khobarnya atau kabarnya atau beritanya berupa kata kerja. Fi'il yang tadinya khobar akhirnya bisa menjadi kedudukan dalam kalimatnya sebagai fi'il, kemudian mubtada menjadi fa'il, ya. Di sini kita perhatikan bahwa yartadi artinya memakai. Memakai adalah kata kerja yang butuh objek, harus ada yang dipakainya. Maka di dalam jumlah fi'liyahnya itu pasti ada maf'ulnya, ya. Maf'ul adalah objeknya, fi'il kata kerjanya, kemudian fa'il pelakunya, maf'ul objeknya. Dan di sini adalah maf'ulnya adalah malabisal madrasati, seragam sekolah. Ini maf'ulnya. Ya, tadi fi'il, thalibu fa'il, malabisal madrasah, maf'ul bih. Contoh yang kedua, ya'malu, mengerjakan. Ini adalah fi'ilnya. Ahmad pelakunya berarti adalah fa'il. Kemudian al-wajibal manzili, karena yang fi'il ya'malu ini membutuhkan objek, harus ada yang dikerjakan, maka di dalam jumlah ini harus ada maf'ul bihnya. Maf'ul bih, ya, maf'ulnya adalah al-wajibal manzili. Al-wajibal manzili ada artinya PR. Ahmad mengerjakan PR. Ya, malu fi'ilnya, Ahmad fa'ilnya, al-wajibal manzili maf'ulnya. Sama dengan contoh-contoh yang di bawahnya juga. Ketika fi'ilnya membutuhkan maf'ul, maka di dalam jumlah tersebut pasti ada maf'ulnya. Kalau tidak membutuhkan maf'ul, maka
tidak mungkin ada maf'ulnya. Contohnya, fi'il atau kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Misal, yanamu, tidur. Tidur itu adalah kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Yanamu Muhammad. Muhammad tidur. Nah, yanamu fi'il, Muhammadun fa'il. Itu cukup. Fi'il dan fa'il saja sudah cukup. Tidak memerlukan tambahan kalimat lagi. Tidak membutuhkan objek. Nah, karena tidur adalah fi'il yang tidak butuh fa'il, kata kerja yang tidak butuh objek. Ya, banyak contoh kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Contoh yang lainnya lari, kemudian berdiri, duduk, itu tidak butuh objek. Yang butuh objek contoh yang lainnya makan, minum, harus ada yang diminumnya, menulis harus ada yang ditulis, ya, membaca harus ada yang dibaca. Ya. Kalau butuh objek maka ada maf'ulnya. Kalau fi'ilnya tidak butuh objek, tidak ada maf'ulnya. Kita langsung ke contoh soalnya. Baik, kita langsung ke contoh soalnya. Yang pertama, Fatmah ta'malul wajibal manzili. Fatmah mengerjakan PR. Ya, tadi mirip dengan contoh pada materinya ya. Fatmah mengerjakan PR. Al-mubtada min hadhil jumlah huwa, mubtada dari jumlah ini adalah, ya, tadi sudah kita jelaskan bahwa mubtada itu ada di awal kemudian diiringi dengan khobar. Mubtada khobar itu adalah jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah adalah jumlah yang diawali oleh kalimat isim. Mubtada ada di awal kata. Maka mubtadanya di sini adalah Fatmah. Kemudian khobarnya adalah ta'mal. Penjelasan dari Fatmah adalah ta'mal. Kabar dari Fatmahnya adalah ta'mal. Bahwa Fatmah sedang mengerjakan PR. Mubtadanya adalah Fatmah. Kemudian kita langsung ke contoh yang berikutnya. Di sini ada 5 jenis jumlah. Kemudian kita perhatikan yang diharapkan dari soal ini adalah jumlah berikut yang di dalamnya adalah jumlah ismiyah yang benar adalah, ya, jumlah ismiyah yang benar. Perlu diperhatikan bahwa khobar itu harus sesuai dengan mubtadanya dari segi jumlahnya, dari segi i'rabnya, dari segi jenisnya. Misalnya mubtadanya 1 orang, maka khobarnya 1 orang. Maksudnya mufrad juga. Kalau mubtadanya 2, maka khobarnya juga 2. Mubtadanya jama' atau banyak, maka khobarnya juga jama'. Seperti contoh yang ini di atas, Fatmah itu kan 1 orang. Maka fi'il mudhari yang dipakainya adalah fi'il mudhari yang mufrad, bukan ta'maluna, bukan ta'malan, tetapi ta'malu. Ta'malu miliknya hiya. Maka dapat kita ketahui mubtada dan khobar yang sesuai dengan aturan-aturan tersebut. Kalau mubtadanya, ya, dari segi
muannas dan mudzakarnya juga harus sesuai. Fatmah pakainya tak malu, tidak pakai ya malu. Harus sesuai dari jenisnya, harus sesuai dari jumlahnya. Baik, kita lihat jumlah nomor 1. Ana kemudian kedepannya pakai tak, ya sudah jelas kita ketahui bahwa ana fi'il mudhari'nya harus pakai hamzah, maka nomor 1 jelas salah. Kemudian nahnu nusolli, mubtada khobarnya sudah benar, nahnu mubtada, nusolli khobar. Kemudian nur aini tazhabu, nur aini ini nama perempuan, maka tazhabu benar atau tidak? Ya, benar, mubtada khobar. Kemudian al-mudarrisu yashrahuna, al-mudarrisu ini artinya guru, yashrahuna ini pakainya fi'il mudhari yang jamak, maka bisa dipastikan nomor 4 salah. Kemudian hum tarjiuna, hum jamak, tarjiuna juga jamak, tetapi tarjiuna tidak cocok dengan hum karena hum adalah mudzakkar, harusnya pakainya yarjiuna, maka hum juga salah. Maka jawaban yang benar adalah 2 dan 3. Ya, 2 dan 3. Ini contoh soal jumlah ismiyah. Selanjutnya contoh soal jumlah ismiyah. Tadi sudah kita bahas bahwa jumlah ismiyah adalah jumlah fi'liyah, maksudnya jumlah fi'liyah adalah jumlah yang diawali oleh kalimat fi'il, makanya disebut jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah diawali dengan kata kerja atau fi'il. Nuqtoh as-sayyadu samaki fil bahri. Ya, ini kemarin banyak yang terkecoh ya, karena mungkin kata kerjanya agak membingungkan. Ya, as-sayyadu samak ini adalah nelayan, ya, atau tukang mancing bisa. Nelayan fil bahri, di laut, mancing ya, nelayan berarti ya. Fi'ilnya yang sesuai dengan pekerjaan tukang mancing apa itu? Ya, yakulu makan, sama-sama fi'il mudhari untuk mufrad mudzakkar. Untuk huwa sayyadu sama-sama mufradnya ya, yakulu ini untuk membedakan mana yang benar adalah dari artinya gitu ya. Titik-titik nelayan di laut. Yakulu makan, tukang mancing makan di laut ya. Kemudian yakhudu, mengambil, tukang mancing mengambil di laut. Yashrobu, tukang mancing minum di laut. Atau yasidu, yasidu artinya mancing ya, tukang atau nelayan mancing di laut, maka yang benar fi'ilnya adalah yasidu. Al-jumlah al-fi'liyah fil jumlah al-atiyahiyah, ya ini seperti tadi yang jumlah fi'li, jumlah ismiyah, diberikan beberapa contoh jumlah kemudian ditanyakan yang benar mana saja. Tetapi kalau jumlah fi'liyah di sini hanya ditanyakan yang benar yang satu yang benar. Bisa jadi nanti yang
di soal UM-nya seperti jumlah ismiyah. Diberikan beberapa contoh jumlah fi'liyah, kemudian tentukan mana saja yang benarnya, seperti itu ya. Baik, kita cek satu-satu. Dari bagian pertama, tuhibbu ummi. Oh ya, ini ada jumlah fi'liyah ya, jelas jumlah fi'liyah diawali oleh kalimat fi'il. Sudah dapat kita tebak bahwa yang benar adalah alif, karena hanya alif yang diawali jumlah fi'liyah, yang diawali kalimat fi'il. Tuhibbu ummi. Yang lainnya ummi, abi, akhi itu apapun ke depannya, karena di awalnya ini adalah isim, maka sudah jelas bukan jumlah fi'liyah. Baik, itu tadi pembahasan kisi-kisi dan contoh soal tentang al-jumlah ismiyah dan al-jumlah al-fi'liyah. Untuk tentang al-yaumiyah itu dihilangkan. Selanjutnya kita ke materi tentang al-hiwayah. Al-hiwayah ini artinya hobi ya. Al-hiwayah, hobi. Hobi ada berbagai macam, dari yang mungkin hobinya olahraga, hobinya olahraganya itu main bola atau bola basket atau yang lainnya, atau yang hobinya mancing, hobinya nonton film, kemudian atau hobinya bermain game. Itu berbagai macam hobi. Kita bahas contoh-contoh hobinya. Ya. Ya, di sini ada beberapa contoh hobi. Ya, mungkin nanti dalam contohnya itu ada gambarnya, ada gambar, kemudian hobinya itu yang sesuai dengan gambar itu hobinya apa, atau dari bentuk bacaan kemudian ditanyakan hobinya siapa itu apa ya. Di bagian pertama dari kanan ini ada Sayyidus Samak ya. Sayyidus Samak ini tukang mancing ya, hobinya mancing, berarti hobinya dia itu mancing. Sayyidus Samak, mancing, atau bisa juga Sayyidus Samak ini bisa disebut juga nelayan, pencari ikan. Kemudian Kuratul Risyah adalah ya, dari gambar sudah ketahuan ya, ini basket, bola basket, Kuratul Risyah. Kemudian al-khayatah ini menjahit, hobinya menjahit. As-sibahah, berenang, renang, hobinya renang. Kemudian gambar berikutnya ini adalah melukis, berarti apa ya, melukis ya, kita lewat dulu, nanti barangkali ingat, saya lupa. Kemudian ini nonton ya, usyahidu, misalnya hobinya nonton. Syahadah, syahadatu, musyahadatu tilfas, misal musyahadatu tilfas, nonton film, nonton TV. Kemudian at-tabkhu, masak, hobinya masak. Kemudian ini hobinya membaca, berarti al-qiraah. Ini hobinya bersepeda, berarti rukubud darajah. Rukubud darajah, hobinya bersepeda. Rukubud darajah. Rukub artinya naik, ad-darajah sepeda. Darajah. Kemudian yang terakhir
adalah kuratul qadam, sepak bola ya. Kuratul qadam. Salah. Kuratul qadam ya, sepak bola. Ini hobinya melukis. Melukis bahasa Arabnya adalah apa ya? Ya, ar-rasm, lupa. Rosmun, ar-rasmu, melukis. Ya. Nih, jenis-jenis hobi. Berarti nanti bisa jadi pertanyaannya ada sebuah gambar, kemudian hobinya apa, atau ada sebuah bacaan ditanyakan hobinya dia itu apa, seperti itu. Tapi selanjutnya, setelah membahas tentang al-hiwayah hobi, kita langsung ke ar-riyadhah, artinya olahraga. Jadi olahraga ini hampir bisa berkaitan dengan al-hiwayah juga ya, karena beberapa dari jenis hobi itu termasuk dari olahraga juga. Jadi mungkin soalnya mirip dengan tentang al-hiwayah, bisa disajikan sebuah gambar, kemudian itu olahraga apa, atau ada sebuah bacaan kemudian ditanya hobi orang yang di dalam bacaan tersebut apa, seperti itu ya. Ini teks pemahaman gambar atau dari bacaannya aja. Baik, kita pelajari jenis-jenis olahraganya. Olahraga, salah satu atau beberapa olahraga yang familiar kita pelajari atau kita familiar di kehidupan kita, keseharian kita. Kita mulai dari atas ini ya, kuratut tawilah. Ini tenis meja, kuratut tawilah, tenis meja. Kemudian yang kedua, lempar lembing. Olahraga ketiga, syakus sayar. Sibak apa sih ya, kayak balap mobil kayaknya nih ya. Kemudian al-karotiyah, karate. 4 karate. 5 rukubul khayli, menunggang kuda. Ya, kuratut tawilah ini sama dengan yang atas ya, tenis meja sama. Kemudian kuratul midrob ini berarti kasti apa ya? Ya, kuratul qadam, sepak bola. Kemudian kuratut ta'irah, kuratus salah, bola basket. Kuratul risha, minton atau bulu tangkis. Al-mulakamah, tinju. Al-mulakamah, tinju. Kemudian kuratut ta'irah, voli. Ya, ada beberapa jenis olahraga yang di sini tidak ada, tadi sudah disebutkan di dalam jenis hobi ya. Salah satunya rukubud darajah, naik atau menunggang sepeda, naik sepeda, salah, itu olahraga juga ya. Dipahami ini jenis-jenis olahraganya, dari tenis meja sampai ke bola voli ya, jenis-jenis olahraganya. Baik, berikutnya setelah mempelajari tentang ar-riyadhah, kita pelajari tentang fi'il mudhari
yang diawali an, lan, dan li. An, lan, dan li. Ya. An, lan, dan li adalah amil yang membuat fi'il mudhari yang tadinya rofa, ya, yang tadinya berharokat dhammah menjadi berharokat fathah. Dari yaf'ulu menjadi ayyaf'ula atau layyaf'ula atau liyaf'ula gitu. Jadi kalau fi'il mudhari sudah diawali salah satu an atau lan atau li, maka harokat akhirnya yang tadinya yaf'ulu menjadi yaf'ula, ayyaf'ula, layyaf'ula, liyaf'ula. Seperti itu. An juga disebut dengan an masdariyah yang pada umumnya terletak di antara dua fi'il atau kata kerja. An artinya tidak akan, yang digunakan untuk menafikan sesuatu. Misalnya tidak akan duduk berarti la yajlisa, tidak akan hadir la yahdura, tidak akan tidur la yanama, kayak gitu. Li artinya agar atau supaya, dan untuk menjelaskan suatu alasan, supaya gimana, agar gimana, atau untuk apa, kayak gitu. Bisa juga sebagai jawaban atas pertanyaan lima dan mengapa. Maka li artinya diartikan karena, kalau untuk menjawab lima atau untuk apa. Kemudian perubahan fi'il mudhari ketika diawali amil nasab atau amil ini amil nawasib yang namanya amil nasab, an, lan, li. Yang pertama berharakat fathah jika selain af'alul hamzah. Yang kedua dibuang huruf nun jika berupa af'alul hamzah. Ya. Tasrif fi'il mudhari kan ada 14. Ada 5 fi'il yang diakhiri nun. Ini namanya af'alul hamzah. Maka yang dibuang nunnya. Kalau yang lainnya itu menjadi harokat fathah. Misalnya yaf'ulu. Yaf'ulu. Ini kan tidak diakhiri nun, maka menjadi yaf'ula. Yaf'ulu, yaf'ulani. Nunnya dibuang. Kalau yaf'ulani nunnya dibuang menjadi yaf'ula. Yaf'uluna, nunnya dibuang menjadi yaf'ulu. Taf'ulu menjadi taf'ula. Taf'ulani dibuang nunnya menjadi taf'ula. Yaf'ulna tetap yaf'ulna ya. Kalau hunna tetap yaf'ulna. Kemudian taf'ulu menjadi taf'ula. Taf'ulani tetap taf'ulani ya. Taf'uluna taf'ulani nunnya dibuang menjadi taf'ula. Taf'uluna nunnya dibuang menjadi taf'ulu. Taf'ulina nun dibuang menjadi taf'uli. Taf'ulani nun dibuang menjadi taf'ula. Taf'ulna tetap. Kemudian af'ulu menjadi af'ula, naf'ulu menjadi naf'ula. Ya, itu 14 fi'il mudhari yang diawali an, lan, atau li. Itu perubahannya seperti itu. 5 fi'il dibuang nunnya. Kemudian 2 fi'il tetap di bagian hunna sama antunna, berarti yaf'ulna dan taf'ulna. Kemudian yang lainnya harokat dhammah menjadi fathah, seperti yaf'ulu menjadi yaf'ula, taf'ulu menjadi taf'ula, seperti itu. Baik, kita lihat contohnya.
Fi'il mudhari diawali an, lan, atau li. Fatimah tuhibbu an. Tuhibbu an. Ya. Kita tandai dulu Fatimah ya. Fatimah adalah orang ketiga perempuan. Hiya. Berarti pakai nyata tuhibbu, kemudian an. Setelah an pasti memakai untuk dhamir hiya juga ya. Kita lihat jawaban yang alif, tumarisu. Salahnya adalah harokatnya, harusnya tumarisa ya. Ba, ya ini benar, ba tumarisa. Jim, salahnya adalah karena ini memakai yang bagian anti ya, orang kedua perempuan, bukan hiya. Kemudian numarisu, ini salahnya karena memakai dhamir nahnu. Yang benar adalah tumarisu, tumarisa. Kemudian contoh yang selanjutnya ada beberapa jumlah yang di dalamnya mengandung fi'il mudhari yang diawali an, lan, atau li. Kemudian yang ditanyakan adalah jumlah tersebut ya, jumlah yang mengandung qawaid an, lan, li plus fi'il mudhari adalah ya, jelas kita kembali atau cari fi'il mudhari yang diawali an, lan, li dan qawaidnya itu benar kayak gitu ya. Lihat dari jumlah pertama, an asbahu, jelas salah ya. Kenapa salah? Ya, karena tidak diubah domahnya menjadi fathah. Kemudian Ja'far yuridu an tal'aba. Benar atau salah ini? Ya, salah karena Ja'far di sini adalah orang ketiga, sementara tal'aba ini memakai tak, harusnya ayal aba. Kemudian nomor 3, layal abi at-talibu. Layal abi at-talibu. Yal aba ya at-talibu, orang ketiga. Yal abina, ini tadinya yal abina berarti ya, maka ini salah juga karena harusnya layal aba. Kemudian Fatimah tazhabu ila mal ilal mal'ab. Fatimah tazhabu ila mal lital aba, ya lital aba benar. Layal abu al-la'ibuna. Sebentar. Jadi yang mana yang benar ya? Ya. Layal abu. Nomor 5 salahnya adalah karena fi'ilnya ini, fi'il fa'il itu, jumlah fi'il fa'il itu walaupun fa'ilnya bentuk jamak, fi'ilnya harusnya tetap mufrad ya. Layal aba al-laibuna tetap. Ya, kemungkinan ini asal yang benarnya adalah 3 dan 4, tapi di sini yal ab, bukan yal abid, harusnya layal aba itu ya. Kalau tetap seperti ini tidak ada yang benar, hanya ada di bagian nomor 4 aja. 4 dan 3 ada enggak? 4 dan 3 ada ya. Kalau layal aba berarti 43. Kalau bentuknya seperti ini semua berarti yang benar hanya 4 aja. Di sini jawabannya tidak ada.
Oke, gitu. Baik, untuk selanjutnya kita ke poin 11, yaitu tentang al-mihnah. Al-mihnah artinya profesi atau pekerjaan, ya, pekerjaan yang ada di sekeliling kita itu banyak sekali, dari ibu rumah tangga sampai presiden, banyak. Kita lihat contoh-contohnya. Mungkin tadi nanti bentuk soalnya itu sama dengan yang al-riwayah, ar-riyadhiyah, kayak gitu. Disajikan gambar, kemudian ditanyakan pekerjaannya apa, atau ada sebuah narasi teks kemudian ditanyakan orang yang berkaitan itu pekerjaannya apa. Ya, kita lihat beberapa contoh pekerjaan atau beberapa contoh profesi dari Tobibun dokter. Tobibun dokter, sementara di sini langsung spesifik yaitu Tobibu Asnan, dokter gigi. Ya, ini dokter gigi, sudah jelas dari gambarnya ya. Kemudian mu'allimatun, guru atau pendidik. Mu'allimatun, guru. Alimun, ilmuwan. Kemudian khayyatun, penjahit. Syurtiyun, polisi. Mumarridatun, perawat. Tabibun, ya ini yang tabibunnya aja dokter. Halakun, tukang cukur. Khabbazun, tukang roti. Roid fodo, ini astronot ya. Qodiyun, hakim. Sohafiyun, ini jurnalis atau bisa juga pencari berita itu ya, jurnalis. Saibul hafilah, supir bus. Amil kumamah, tukang sampah, tukang pengumur sampah, kayak gitu ya. Nah, ini jenis-jenis pekerjaan yang lebih dekat dengan kita juga, yaitu falahun, ya, falahun, petani, ini profesi. Kemudian muhandis, arsitek atau insinyur. Kemudian jundiyun, tentara ya, jenis-jenis profesi contohnya. Kemudian nanti bentuk soalnya bisa disajikan salah satu gambar dari ini, atau ada bacaan kemudian ditanyakan pekerjaan yang berkaitan dengan bacaan tersebut. Kita lihat contohnya. Iya, seperti yang tadi dijelaskan bahwa ada gambar gitu. Ini gambar, ini adalah gambar koki, berarti tukang masak ya. Tobahun, ya, tobahun. Tobahun, chef, tukang masak. Unzurilah surah, perhatikan ke gambar, lihatlah al-jumlah al-munsabih surah sabiqah adalah gambar jumlah yang sesuai dengan gambar tersebut adalah at-tabakh, ya. Dari lihat dulu gambarnya ya, ini gambar siapa, kemudian jumlahnya yang benar yang mana. Yang jelas kalau sudah tahu bahwa ini tabahun, maka jawaban yang jelas
benarnya adalah alif, karena yang lainnya tidak pakai tabahun. Asyurtiyun polisi, atau ibu dokter, al-muhandisu insinyur atau arsitek, maka yang benar adalah alif. Kemudian contoh berikutnya, hadza abi, ini bapak saya namanya Pak Ismail. Ya, hadza bila mazura li ziratir ruz wa zurah kull sabah. Beliau pergi ke sawah untuk menanam jagung dan menanam padi dan jagung setiap pagi. Saya uridu ayusa, itu saya ingin membantunya pada hari ini karena hari ini hari libur di sekolah. Kami pulang ke rumah siang hari. Al-fikrah al-asasiyah, pemikiran utama yang benar dari teks tersebut adalah, oh iya, ini tentang pekerjaan berarti ya. Mihnatu abi, pekerjaan ayah saya, ya. Beliau itu pergi ke sawah untuk menanam padi dan jagung, maka pekerjaan beliau adalah petani. Ya, mihnatu abi falahun. Ya, seperti itu bentuk-bentuk pertanyaan yang berkaitan dengan profesi. Baik, selanjutnya setelah kita mempelajari tentang al-mihna atau profesi, kita berlanjut ke gramatikal atau tata bahasa yang membahas tentang al-masdar sharih. Masdar, ya, masdar sharih. Kita pelajari materi ini terlebih dahulu. Ya. Masdar adalah isim yang menunjukkan arti tertentu dan tidak terikat dengan waktu atau masa. Ya. Untuk lebih pahamnya, kita bisa mengatakan bahwa masdar itu dari maknanya mirip dengan kata kerja, mirip dengan fi'il, tetapi sebenarnya dia adalah isim. Ya. Dari artinya dia mirip dengan fi'il, tetapi karena fi'il itu ada waktu dan ada pelakunya. Tetapi kalau masdar tidak ada waktu, tidak ada pelaku. Ya. Itu masdar. Kita ke contohnya. Dari fi'il madhi, perubahan fi'il madhi, fi'il mudhari, kemudian masdar. Kalau dalam tasrifan, masdar itu selalu datang pada urutan ketiga tasrifan fi'il. Misalnya hadara yahduru huduran, fatah yaftahu futuhun, sana'a yasna'u sina'atun. Kalau fa'alanya berarti fa'ala yaf'ulu fa'lan, zara'a yazra'u zira'atun, qara'a yaqra'u qira'atun, rakaba yarkabu rukubun, akala ya'kulu aklun. Ya. Yang datang pada urutan ketiga dalam tasrifan fi'il itu namanya masdar. Ya. Bedanya masdar dengan fi'il adalah kalau masdar tidak ada waktu, tidak ada pelaku. Kalau fi'il ada waktunya, ada pelakunya. Contoh, hadoro, ini fi'il madhi, dari segi waktunya berarti sudah. Kemudian dari segi pelakunya di sini pakainya fi'il madhi yang bentuk orang ketiga semua, berarti huwa. Berarti kalau mau mengartikan hadro adalah dia laki-laki telah hadir, itu fi'il madhi. Kemudian kalau fi'il mudhari karena waktunya waktu sekarang, maka artinya adalah dia laki-laki akan datang atau sudah sedang datang, sedang hadir datang.
Sementara kalau masdarnya ini huduron, hadir kayak gitu, datang kayak gitu, tidak ada orangnya, tidak ada waktunya, itu masdar. Masdar bisa juga kita katakan sebagai kata dasar, ya, datang. Fataha, dia laki-laki telah membuka. Yaftahu, dia laki-laki telah sedang membuka atau akan membuka. Futuhun, membuka. Tidak ada waktu, tidak ada pelaku. Sona'a, dia laki-laki telah membuat. Yasna'u, dia laki-laki sedang membuat atau akan membuat. Kalau masdarnya sinatun, membuat. Itu ya, jadi bisa membedakan ya antara masdar dan fi'il. Kalau dari maknanya itu mirip dengan fi'il, datang, membuka, membuat, menanam, membaca, mengendarai. Tetapi kalau masdar, ingat-ingat tidak ada waktunya, tidak ada pelakunya. Itu masdar. Kemudian masdar terbagi jadi dua, masdar sori dan masdar muawwal. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah tentang masdar sorihnya ya. Ya, masdar sori adalah masdar yang bentuk lafalnya sudah jelas, pakai bentuk masdar kayak gitu ya. Pakai hudurun, pakai futuhun, pakai sinah, pakai ziro'ah. Yang kalimatnya pakai bentuk masdar asli. Contoh, uridu qira'atal kutubi. Saya ingin membaca. Qira'atun di sini adalah masdar. Ya, bentuk masdar dari ini ya. Qara'a, ya qra'u, qira'atun. Uridu qira'atal Qur'ani. Saya ingin membaca Quran. Uridu, saya ingin, qira'ata membaca, Al-Qur'ana Al-Qur'an. Maka masdar yang di sini adalah masdar sorih namanya, karena bentuknya sudah jelas, pakai bentuk masdar qiraatun gitu ya. Contoh yang lainnya lagi ya, kalau masdar sorih ya, uridu, ini di sini. Uridu huduron, saya hendak atau saya ingin datang ke kelas. Huduron, ini adalah bentuk masdar dari hadara yahduru hudurun. Uridu huduron, maka di sini namanya masdar sorih karena kalimatnya jelas menggunakan bentuk masdar yang sudah jelas, sudah pasti. Kemudian yang kedua, masdar muawwal adalah susunan kalimat yang terdiri dari huruf masdariyah, diantaranya an, li, plus jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Jadi kalau masdar muawwal ini ada huruf masdariyahnya, ada annya, ada li-nya kayak gitu. Contoh, uridu an aqra'a. Uridu an aqra'a, saya ingin membaca Al-Qur'an. Jadi di dalam jumlahnya ada fi'il yang diawali an, tidak pakai bentuk masdar aslinya. Kalau masdar aslinya kan qara'a yaqra'u qira'atun. Qara'a yaqra'u qira'atun. Tetapi kalau masdar muawwal di sini tidak pakai masdar, masih pakai fi'il aqra'u ya. Aqra'u. Kemudian diawali an masdariyah menjadi an aqra'a. Maka di sini disebutnya masdar muawwal, bukan masdar sorih. Ya, bedanya masdar muawwal dan masdar sorih. Kalau masdar sorih pakai bentuk asli masdar, tetapi kalau masdar muawwal adalah fiil yang diawali oleh
huruf masdariyah. Di sini an. Kemudian contoh yang kedua, Ahmad yuhibbu an yusawwiro. Ya, an plus fi'il mudhari di sini, maka di sini namanya masdar awal. Contoh yang sebelah sini, uridu huduron ilal fasli. Ini pakainya masdar muawwal. Kalau pakai pakainya masdar sore. Kalau pakai masdar muawwal jadi uridu an ahduro. Pakai an plus fi'il mudhari. Ini masdar muawwal. Kalau masdar sorehnya langsung pakai masdar asli. Uridu huduron. Ya. Contoh lainnya, syaroba yashrobu syurbun, artinya minum. Kalau masdar sorih pakainya syurbun. Kalau masdar muawwal pakainya an yashrob atau an ashrob. Ya, kita lihat contohnya. Uridu syurbal qahwah. Saya hendak minum kopi. Syurba pakainya langsung. Tapi kalau masdar muawwal pakai an ashroba. Ya, di sini yang fokus kita pelajari adalah masdar sorihnya ya. Masdar sorih yang memakai masdar asli. Kita batun bun. Nah, perhatikan bentuk-bentuk masdarnya. Contoh soal, al-mudarrisu yazhabu ilal madrasati liyashroha. Karena di sini liyashroha ini adalah masdar muawwal ya. Kemudian yang ditanyakan, al-masdar sorih, ya masdar sorih dari fi'il mudhari tersebut ya syroha, ya berarti ya syroha ya syrohu. Ya, kita lihat jawaban alif. Di sini ada an-nya, berarti ini bukan masdar sorih. Ada li-nya, berarti bukan masdar sorih. Ada lam-nya, bukan masdar sorih. Yang tidak an dan li-nya, maka yang benar adalah syarha. Begitu. Baik, selanjutnya kita memasuki untuk poin terakhir di kelas 8, yaitu tentang iyadatul marid, iyadatul mardo, menjenguk orang sakit atau menjenguk pasien, dan fi'il madhi, ya, menjenguk orang sakit dan fi'il madhi. Nanti bentuk soalnya itu bisa jadi menyimpulkan dari gambar atau menerjemahkan bacaan tentang menjenguk orang sakit. Kemudian mengaitkan konsep fi'il madhi dalam jumlah fi'liyah. Kalau fi'il madhi sudah jelas sudah kita pelajari ya, sudah pada hafalan semua, insyaallah pada bisa. Ya. Di sini disediakan bacaan-bacaan yang berkaitan dengan orang sakit, yang menjenguk orang sakit dan yang berkaitan dengan sakit. Kita terjemahkan. Mungkin nanti soalnya juga tidak jauh dari bacaan-bacaan atau dari mufradat yang ada di sini. Dari atas, asyuru, saya merasa, bi alamin, sakit. Alam itu sakit berarti ya, alamin. Asyuru, saya merasa, bi alamin, sakit, fi roksi, di kepala saya. Indi, sudah on, saya pusing atau saya sakit kepala. Sudah on artinya sakit kepala. Zahabna ilal mustashfa, kami pergi ilal mustashfa, ke rumah sakit, li'ayadati sodiki, li'ayadati, untuk menjenguk, sodikoti, teman perempuan saya, al-maridoh, yang sakit. Kami pergi ke rumah sakit untuk menjenguk teman kami
yang sakit. Ahdortu, ya ini pakainya fi'il madhi ya. Dhahabna pakai fi'il madhi juga karena ya, karena di sini membahas tentang fi'il madhi juga. Ahdortu dari ahdoro, ahdortu, ahdorna sampai ahdortu, saya hadir atau saya datang. Lisodi koti, ya. Ahdortu saya mendatangkan, ya. Saya mau atau saya membawa. Lisodi koti untuk teman perempuan saya, almaridoti yang sakit, hadiyatan hadiah. Saya membawa hadiah buat teman saya yang sakit. Laibtu, ya, laibats, ya. Laibas ini fi'il madhi untuk hiya perempuan. Laibas Riyana, Riyana bermain ma'a sodiqotiha bersama teman-teman perempuannya fi finain di halaman. Laibas ini fi'il madhi untuk hiya. Kemudian fasoha memeriksa atau bibu dokter almarido pasien. Tsumma kemudian kataba dokter menulis lahu untuk pasien al-wasfah atau bibah, resep dokter. Dokter memeriksa orang sakit kemudian menulis resep dokter untuk pasien tersebut. Resep, ya, wasfah atau bibah, resep dokter. Kemudian ishtaras Fatimah, ishtaras membeli Fatmah ad-dawa'a obat minas soidaliyah dari apotek. Ishtaras membeli Fatmah ad-dawa'a obat minas soidaliyah dari apotek. Kemudian sebelah kanan syufiyat, ini fi'il madhi untuk hiya. Syufiyat sembuh Fatimah ba'da tanawulid dawa'a setelah meminum obat, setelah makan obat. Fatimah sembuh setelah minum obat. Kemudian da'ats, ya, da'ats mendoakan, sudah mendoakan, ini fi'il madhi juga. Riyana lisodiqotiha untuk temannya bisifain kesembuhan, atas kesembuhan, ya. Riyana mendoakan temannya supaya sembuh. Kemudian syakarat bersyukur Fatimah sodiqotiha pada temannya ala ziarah atas kunjungan. Syakarat fi'il madhi juga. Kemudian soro jadi, telah jadi. Mahmud, jadi Mahmud telah jadi, soro menjadi. Kemudian soro telah jadi Mahmud nahifan kurus bisa babit tifus karena tipes, ya. Karena penyakit tipes Mahmud jadi kurus.
kurus kering ya, tadinya ya sangat gendut kemudian jadi kurus. Kemudian marodo maradus syaraton ya, penyakit kanker ya, penyakit kanker kharitun jiddan. Maradus syaraton, penyakit kanker kharitun jiddan, sangat berbahaya. Maradus syaraton kharitun jiddan, penyakit kanker sangat berbahaya. Min alamati fakrid dami, dari tanda-tandanya kurang darah ya, tanda-tandanya kurang darah, fakridam kurang darah itu yaitu surat ta'ab, cepat lelah ya, cepat capek. Tanda min alamati fakridami, tanda-tanda kurang darah itu surat ta'ab, cepat capek ya. Ini beberapa contoh kalimat tentang yang berkaitan dengan tema iadatul marid atau menjenguk orang sakit. Nanti bentuk soalnya hanya menerjemahkan ya, menerjemahkan mungkin dari salah satu bacaan. Baik, contohnya kemarin yang ada di tryout yang ini, pasien itu merasa sakit di kakinya. Pasien al-mumarridu merasa sakit, yash'uru sakit, bi alamin di kakinya, berarti di fi rijlihi, yang benar adalah alif. Kemudian yang berkaitan dengan fi'il madhi ya, fi'il madhi ini semua adalah fi'il madhi. Ingat-ingat jumlah fi'il ya, walaupun fa'ilnya berupa isim jama', fi'ilnya tetap yang mufrad ya, tetap yang mufrad. Misalnya di sini nukta-nukta al-mumarridun. Al-mumarridun ini kan para perawat laki-laki. Para perawat laki-laki ini bentuknya jamak, tetapi fi'il madhinya tetap pakai yang mufrad, yang untuk orang ketiga laki-laki. Maka jawaban yang benar adalah sa'ada. Kalau sa'adas ini orang ketiga perempuan, sa'adta orang kedua laki-laki, sa'ati orang kedua perempuan. Maka yang cocok adalah sa'ada fi'il madhinya. Demikian. Baik, syukran atas istimamikum. Ta'allam bil jid la'allakum najah, belajar yang rajin, semoga hasil ujian madrasahnya semuanya di atas KKM ya. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.